Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman semua yang ada di luar sana? Waduh, semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di video baru ini, Bang Ilham Channel mengangkat sebuah topik baru. Topik pembicaraan kita adalah Yonko. Apa itu Yonko? Dan bagaimana sejarah itu dimulai? Jadi teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan. Awal penyebutan kata Yonko berasal dari chapter 233 yang berarti salah satu dari 3 kekuatan besar keseimbangan dunia. Bisa disimpulkan dari chapter ini menunjukkan jika salah satu dari 3 kekuatan besar ini runtuh, kedamaian di lautan akan mengalami kehancuran. Saya berasumsi setiap kekuatan besar memiliki wilayah kekuasaan dan kekuatan tempur masing-masing yang harus dihormati atau tidak boleh diganggu. Tetapi pada masa yang tidak bisa ditentukan, 3 kekuatan besar ini akan mengalami perubahan besar atau saling bertikai satu dengan yang lainnya. Dan kita sudah memastikan ini melewati chapter 956. Shichibukai telah dibubarkan, diganti oleh divisi pengembangan dan persenjataan canggih di bawah pimpinan Dr. Vegapunk. Kemunculan Serapim dan Pasifista yang cukup merepotkan. Menurut asumsi dari Bang Ilham, istilah Yonko dimulai setelah kejatuhan bajak laut Rocks dalam peristiwa God Valley. Informasi ini bisa kalian lihat di chapter 957 dan chapter 1096. Menurut penuturan Sengoku, ada sebuah pulau bernama Pulau Bajak Laut atau saat ini dikenal dengan nama Pulau Hachinosu. Orang-orang kuat berkumpul di sana, termasuk Golden Lion Shiki, The Silver X, Kapten John, dan Ochoku. Terlibat banyak kepentingan di sana. Mereka semua berada di bawah kepemimpinan Rocks di Sebek. Pada masa itu, Rocks di Sebek sudah memiliki anggota bajak lautnya sendiri, yaitu Edward Newgate, Charlotte Linlin, dan Kaido. Mereka bertiga sudah berlayar bersama dalam satu kapal dengan Rocks. Tetapi sebenarnya mereka bukanlah teman atau lawan. Hanya sekumpulan orang-orang yang memiliki sebuah kepentingan tertentu. Pertemuan itu menyebabkan terbentuknya bajak laut terkuat di dunia bernama Rocks. Rocks di Sebek, sang kapten, berambisi menjadi seorang raja dunia, memimpin sebuah kelompok bajak laut yang sebenarnya merupakan kawanan teroris besar, bertujuan melawan pemerintah dunia. Kebanyakan sesama aliansi bajak laut itu tidak saling menyukai satu sama lainnya. Mereka bisa saling membunuh sesama teman ataupun lawan tanpa memandang apapun. Jadi mereka melakukan tugasnya secara terpisah dan berkelompok. 38 tahun lalu, insiden God Valley terjadi. Bajak laut Goldie Roger bersama angkatan laut Wakil Admiral Garp dibantu pasukan Holy Knight di bawah pimpinan Saint Garling Vigarland mengalahkan bajak laut Rocks. 38 tahun lalu, setelah takdir dan sejarah dunia menghapus nama Rocks di Sebek dan God Valley, nama-nama besar dari bekas aliansi bajak laut tersebut semakin bermunculan. Bagaimana nasib para aliansinya? Pada chapter 1059 disebutkan Ochoku menjadi penguasa baru di Pulau Hachinosu setelah Rocks di Sebek, tetapi dia telah dikalahkan oleh Yonko Kurohige dibantu oleh Kapten Kobe dalam insiden Rocky Port. Sementara 33 tahun lalu, Shiki Golden Lion mendirikan bajak lautnya sendiri, mengajak Goldie Roger bergabung dengannya, bersama-sama menguasai dunia. Setelah menemukan lokasi senjata kuno, tetapi sayangnya Goldie Roger menolak. Terjadilah pertempuran di Perang Ed antara bajak laut Shiki Golden Lion melawan Goldie Roger. Setengah dari armada bajak laut Shiki, si singa emas, tiba-tiba dihancurkan, dimusnahkan oleh angin dan badai di lautan setelah melakukan pengepungan bajak laut Goldie Roger. 3 tahun setelah kejadian ini, Shiki menjadi tahanan Impel Down karena kegagalannya menyerang Marineford
Beaufort. Kemudian dia mundur ke Merville di Grand Line, meminta bantuan Dr. Indigo membuat pasukan besar menyerupai hewan untuk mendominasi dunia. Setelah itu, kita belum mendapatkan kabar apapun dari Shiki, si singa emas atau Golden Lion. Informasi dari The Silver Axe tidak banyak diketahui, dan Kapten John mendirikan bajak lautnya sendiri setelah aliansi bajak laut Rocks dikalahkan. Menurut penuturan bagi, Kapten John mati dengan beberapa luka tusuk di dadanya, dibunuh oleh anggotanya sendiri karena dia enggan membagi harta karunnya dengan anggota bajak lautnya sendiri. Dan yang tersisa hanyalah 3 anggota tetap dari Rocks di Sebek: Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido, bersama bajak laut Goldie Roger. Nama-nama lain terhapus dari sejarah dan takdir dunia. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Goldie Roger sebenarnya adalah Yonko? Menurut kalian, apakah Goldie Roger adalah Yonko era lama atau tidak sama sekali? Berdasarkan chapter One Piece yang telah berjalan, tidak disebutkan sang raja bajak laut sebagai Yonko. Mungkin karena sebuah asumsi Goldie Roger tidak memiliki wilayah kekuasaan dan tidak tertarik merekrut aliansi-aliansi besar dan kuat. Goldie Roger benar-benar menginginkan dirinya menjadi orang yang paling bebas di lautan. Jadi sebenarnya apa itu Yonko? Sebuah asumsi dari Bang Ilham. 3 orang bekas anggota tetap bajak laut Rocks di Sebek berpisah, menemukan dan mencapai tujuan mereka masing-masing, menjadi bajak laut yang menguasai suatu wilayah dengan jumlah anggota teramat banyak, sekaligus menjadi pemimpin militer dari gabungan beberapa aliansi-aliansi bajak laut kecil. Yonko bisa juga kita artikan sebagai bajak laut besar yang merebut sebuah wilayah dari penguasa sebelumnya. Dilihat dari sejarah sebelumnya, pemilik wilayah tersebut tidak pernah berafiliasi atau bekerja sama dengan pemerintah dunia, seperti Whole Cake Islands, wilayah kekuasaan Big Mom, Wano Kuni, wilayah kekuasaan Kaido, dan Pulau Hachinosu yang saat ini menjadi wilayah kekuasaan Marshal Ditich. Bajak laut atau negara-negara, bahkan kerajaan-kerajaan tertentu memungkinkan untuk beraliansi atau bergabung dengan sistem Yonko, tetapi mereka tidak memiliki hak secara politik kekeluargaan. Mereka memiliki sebuah kewajiban untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan, seperti mengibarkan bendera Yonko di wilayah mereka, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan sekaligus tambahan kekuatan militer. Sesama Yonko tidak mengganggu dan tidak bekerja sama satu dengan yang lainnya, tetapi gelombang zaman dan perubahan waktu yang tidak bisa kita tentukan bisa saja menciptakan situasi apapun. Di era lama, para Yonko memiliki sejarah dan hubungan yang cukup dekat dengan Rocks di Sebek, Edward Newgate, Charlotte Linlin, dan Kaido. Mereka semua termasuk anggota pertama bajak laut Rocks sebelum membentuk aliansi besar-besaran dengan bajak laut lainnya. Menurut penuturan Sengoku di masa lalu, di saat mereka masih sangat muda, Charlotte Linlin dan Kaido memiliki kedekatan yang cukup unik. Mereka saling bantu-membantu, tapi tidak jarang mereka saling bertikai, bahkan saling bunuh-membunuh. Setelah aliansi bajak laut Rocks di Sebek benar-benar dibubarkan, Edward Newgate belajar dari masa lalunya, membentuk kru bajak lautnya sendiri. Dia terlahir sebagai anak yatim piatu dan tumbuh dalam kemiskinan. Edward Newgate memiliki keinginan untuk memiliki sebuah keluarganya sendiri. Dia menganggap semua aliansi dan anggota bajak lautnya adalah keluarga. Tercatat, Edward Newgate memiliki 16 komandan divisi dan setiap divisi memimpin 100 orang. Totalnya berjumlah 1.617 orang di kru Edward Newgate. Berbeda dengan Edward Newgate, Charlotte Linlin meneruskan impian dari Mother Caramel, mengumpulkan ras-ras unik dari berbagai belahan dunia menjadi kru sekaligus anggota keluarganya, termasuk sekutunya. Dia juga hobi mengoleksi makhluk buas dan langka. Tercatat, Charlotte
Charlotte Linlin memiliki 43 suami, 39 anak perempuan, dan 46 anak laki-laki. Dia juga diuntungkan dengan kemampuan buah iblisnya menciptakan tambahan kekuatan bernama Homis. Sementara Kaido, dia lebih pantas disebut sebagai teroris. Setelah merebut kekuasaan pemerintahan yang sah di Wano Kuni dari Shogun Orochi dan mengalahkan Kozuki Oden, Kaido terang-terangan menyatakan perang besar terhadap pemerintah dunia dan angkatan laut, menambah kekuatan tempur pasukannya dengan membangun pabrik senjata lebih banyak dan lebih banyak lagi di Wano Kuni dan membuat Wano Kuni menjadi wilayah bebas hukum bagi para bajak laut. Tercatat Kaido memiliki 30.000 pasukan terdiri dari trio All Star sebagai perwira utama, kemudian ada Shinichi sebagai perwira kedua, dan ada perwira kuat dengan bakat terpilih bernama Tobiropo berjumlah 6 orang. Mereka adalah pengguna kekuatan buah iblis Zoan Purba. 500 pasukan pengguna buah iblis buatan bernama Smile. Mereka adalah gifters. Kemudian Placers, mereka yang gagal mendapatkan kekuatan buah iblis buatan bernama Smile walaupun sudah memakannya. Waiters, pasukan yang masih menunggu mendapatkan jatah buah iblis buatan. Dan Numbers, tiruan gagal atau tiruan buatan dari ras raksasa kuno. Kematian Edward Newgate dan kemunculan Yonko Kurohige, Charlotte Linlin mengajak Kaido bekerja sama kembali seperti dulu di masa-masa Rocks. Kaido menyetujuinya dan mengajaknya dalam proyek Onigashima baru. Proyek Onigashima baru adalah rencana Kaido memindahkan Onigashima ke Wano Kuni sebagai ibu kota baru Wano Kuni dan membuka lokasi senjata kuno bernama Pluton, sekaligus menemukan lokasi harta karun One Piece. Di era baru, para Yonko memiliki sejarah dan hubungan yang cukup unik dengan Akagami no Sense. Tujuan yang jauh lebih luas. Marshal Litich, komodor dari Kurohige, memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah Pulau Hachinosu menjadi negara bajak laut tanpa hukum yang dilegalkan oleh pemerintah dunia. Tercatat, Komodor Marshal Litich memiliki 10 divisi di bawahnya yang dikenal sebagai 10 kapten kapal Titanic. Sementara Crossgail di bawah kepemimpinan Sir Crocodile dan Mihawk yang digerakkan oleh Douke no Bagi bersama anggotanya secara terang-terangan menginginkan sebuah impian yang sangat besar, menciptakan negara militer dengan tentara kuat yang tidak terkalahkan. Salah satu bisnis mereka yang cukup menggemparkan situasi di lautan luas adalah pemberian harga buronan pada angkatan laut. Bisnis ilegal ini secara terang-terangan adalah penghinaan terhadap angkatan laut. Sementara pergerakan Akagami no Sense masih belum banyak diketahui. Akagami no Sense menghindari konflik dengan Yonko lainnya dan mempertahankan wilayah kekuasaannya, tetapi bergerak secara rahasia mengamati pergerakan bajak laut Kurohige. Tercatat Akagami no Sense memiliki 10 anggota tetap. Bagaimanakah syarat menjadi Yonko? Bagaimanakah caranya bajak laut penantang atau Rocky menjadi Yonko? Ada beberapa asumsi sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Bajak laut tersebut harus mengalahkan Yonko sebelumnya bersama bala tentara militernya, sekaligus merebut wilayah kekuasaannya, sehingga tersisa posisi kosong sebagai calon Yonko baru. Kemudian, pemerintah dunia menerbitkan harga buronannya terbaru sebagai salah satu ancaman baru setingkat Yonko lainnya. Yang kedua, bajak laut tersebut harus mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari aliansi bajak laut kuat dan berbahaya lainnya yang memiliki tingkat bahaya atau ancaman setingkat Yonko dan menjadi pemimpin dari aliansi tersebut. Dan sedikit keberuntungan juga diperlukan. Sebagai sebuah catatan, berdasarkan cerita One Piece yang masih berlanjut, setiap Yonko memiliki bala tentara kuat dan mandiri dengan wilayah kekuasaan yang mengakui kedaulatannya. Dalam duel atau pertarungan 1 lawan 1, calon
calon Yonko baru atau Yonko di era lama, dipastikan kekuatan mereka setara dengan Yonko lainnya. Sebagai salah satu syarat tidak tertulis, penghormatan dan pengakuan oleh sesama Yonko. Jadi wilayah kekuasaannya tidak akan diganggu. Terima kasih kalian semua sudah menonton video baru aku ini. Kita akan bertemu kembali di video baru selanjutnya. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dulu. Sampai berjumpa kembali.